kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan di dalam dirimu, mengasihi langit, kebesaran-Mu mengasihi bumi, tinggikan dirimu, mengasihi langit, sekali lagi kita mau meninggikan Dia. Kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi bumi, tinggikan dirimu, mengasihi langit, kemuliaan-Mu benar kemuliaan-Mu Mari Bapak Ibu yang terkasih, di tempat kita masing-masing saja kita serentak bersyukur, serentak kita mau menaikkan puji-pujian. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu, bahwa pada hari ini Tuhan kami masih boleh tetap sehat, dan selagi kami masih bernafas, selagi kami masih Kau berikan kepada kami umur Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau selalu berkata Engkau Allah yang baik, dan di dalam mulut kami selalu keluar mazmur dan puji-pujian untuk selalu memuliakan Engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin sering kita merasakan di dalam kehidupan ini, apalagi ketika kita di dalam pergumulan, apalagi ketika kita di dalam kesesakan, di dalam kesedihan, mungkin kita merasa, Tuhan, di mana Engkau ketika aku di dalam pergumulan, ketika aku di dalam kesedihan, ketika aku jatuh terpuruk, di mana Engkau Tuhan? Saya mau katakan, sering ketika kita tidak menyadari jalan Tuhan, tetapi Tuhan selalu berada dekat dengan kita, sekalipun kita tidak menyadari. Bahkan ketika kita merasa tidak mampu lagi melangkah, di situ sepertinya Tuhan menggendong Anda dan saya, sehingga kita tidak melihat di mana jejak kaki Tuhan, karena Tuhan sedang mendekat, Tuhan sedang menggendong kita. Di dunia ini ada banyak jalan, ada banyak jejak-jejak kaki, tetapi percayalah bahwa hanya jejak kaki Tuhan yang membuat kita berjalan aman. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan yang terlalu pintas, bukan yang terlalu cepat, tetapi adalah yang paling tepat. Karena berjalan bersama dengan Dia membuat kita aman. Kita masuk dan ikut dalam rencananya.
sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai berat tara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi kita katakan, sering aku tidak mengerti Tuhan, di mana jejak-jejakmu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai berat tara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu Oh, itu sebelah udah rusak ya, sebelah aja ada suara. serahkan diri Sebelah lagi gak ada suara ini. Nggak ada. Aku tidak mengerti, tapi biarkan aku mau mengikuti setiap jejak kakimu, sebab bersama dengan engkau jejak kakimu adalah sempurna. Jalan-jalan Tara yang kelam, tanpa sering, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengarah, serahkan diri ke nabi yang sungguh ajar aku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengarah, serahkan diri ke nabi yang kami berjalan, serahkan diri ke nabi yang. Inilah penyerahan diri kami Tuhan. Sekalipun saat ini masih ada di dalam benak kami jatuh bangun di dalam pergumulan, kami juga jatuh bangun di dalam setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Mampukan kami tetap melihat dan mengikuti jejak kaki-Mu Tuhan yang sempurna, jejak kaki-Mu Tuhan yang selalu membawa rancangan damai sejahtera bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarkan kami mau semakin lebih dalam meninggikan Engkau, sebab sungguh Engkau Allah yang termulia. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk di dalam penyembahan. Kita mau meninggikan bahwa Yesuslah yang layak menerima setiap pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Mari kita angkat lagu pujian ini sebagai lagu penyembahan kita. Amin. Mulia
puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari segala
Lawat setiap hati Tuhan yang sedang mengikuti Dulu. acara Benefit ini. Nah. Tambah-tambahkan kekuatan baru. Tambah-tambahkan Dulu. semangat yang Bapa. Mereka yang sedang lesu dan berbeban berat. Kakak mau Mereka pakai yang sedang harus merasakan kekosongan. Mereka yang sedang terhimpit oleh setiap pergumulan. Tambahkanlah kekuatan dan semangat baru, pulihkanlah ya Bapa setiap jiwa yang gentar, setiap jiwa yang berputus asa. Curahkanlah ya Tuhan air hidupmu untuk memberikan kesejukan kepada setiap anak-anakmu ya Bapa. Biarlah di dalam penyembahan ini Roh Kudusmu boleh melawat pribadi lepas pribadi. Rohmu boleh memberikan kekuatan, Rohmu boleh memberikan penghiburan. Pulihkan setiap semangat yang kendor Tuhan. Pulihkan ketika ada kesesatan, ketika ada kebosanan. Pulihkanlah malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Rohmu melawat kami, yang kami mengangkat tangan ke surga untuk memuliakan nama. Terima kasih buat Roh Kudusmu yang berhembus menyejukkan kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Kau boleh Tuhan memenuhi dan mencurahkan segala rahmat bagi kami. Amin. Dan kami berdoa Tuhan, urapi hati kami lebih lagi. Urapilah jiwa kami lebih lagi Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya agar Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengajari kami. Terlebih di dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Henry Wijin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita menumpangkan tangan bersama-sama secara serentak bagi Bapak Henry yang akan menyampaikan firman. Bila urapan Roh Kudus juga tercurah bagi Pak Henry, mengurapi mulut dan lidahnya, sehingga dia boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa curahkanlah segala rahmat Tuhan. Kami mengangkat tangan Tuhan untuk mengurapi hamba-Mu ini. Biarkan Engkau boleh menerangi mata hatinya, Engkau juga mengurapi mulut dan lidahnya, agar dia boleh menyampaikan Tuhan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dia ya Tuhan, sehingga dia sungguh boleh menyampaikan dengan dahsyat dan Roh Kudus berkarya. Dan urapilah setiap kami ya Bapa, setiap kami yang mendengarkan. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar Tuhan, lebih dari itu jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Biarkanlah firman-Mu itu sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Sama-sama kita katakan amin. Kepada Pak Henry, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mungkin share screen-nya ditutup dulu ya. Tadi saya lihat ada Pak Richard ya. Richard ada masuk ya, Pak Richard. Pak Richard dari Jakarta.
Selamat malam, Pak Edi Wikin. Ya, saya berusaha Oh untuk ya ya ya. semakin Oke, ya. welcome Pak Selamat. Richard. Ya. Pak Richard dari Jakarta. Dulu Pak Richard pernah ke Pedikris Raja beberapa kali yang membawa firman. Masih ingat Pak Edi? Betul. Pak Edi suaranya masih mute. Nah, ini Pak Richard. Ya. Ya. Ya, Apa mungkin kabar? udah lama sekali ya, Pak ya. Ya, Baik, Pak. sudah Baik, lebih. Pak. Selamat datang di Medan, Pak. Iya. Selamat join, selamat join. Ya. Nah, dia tetap di Jakarta. Iya, selamat join di sini, Pak. Jadi Pak Richard ini hampir setiap hari Ya. mengirimkan firman kepada Iya, saya. iya. Ya, terima kasih Pak Richard. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak Edi. Itu Sama-sama, suhu Pak. kita ini. Suhu kita Tuhan Yesus, Pak. Amin. 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 Amin, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang baru gabung. Saya lihat tadi ada Pak Benyamin ya, Pak Benyamin Ya. juga ada ya. Amin, Ibu Josephine. Oke, terima kasih. Saya sejak Pak Edi mungkin Ya. ada 10 hari yang lalu ya minta saya bertugas di tanggal 12 Iya, ini. gitu. Saya menyatakan siap. Amin. Tetapi dalam 10 hari atau seminggu ini saya terus menulis ya, terus berdoa Tuhan apa yang mau saya bawakan renungan ini. Prinsipnya sama seperti yang tadi Lani katakan, bagaimana kita menjaga stamina kita. Jadi stamina yang kita jaga ini adalah stamina roh. Dan atau dengan kata lain, judul hari ini adalah keteguhan iman kita. Mungkin bisa di-mute dulu ya, semua bisa di-mute dulu. Yang mute itu siapa ya? Oke. Oke ya, udah dengar suara saya ya. Saya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada masalah-masalah. Ya, kita tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dalam kehidupan kita, kita mungkin ada masalah dalam keluarga, mungkin ada masalah dalam pekerjaan, mungkin ada masalah dalam keuangan, ya kan? Atau masalah-masalah yang lain. Ya. Apalagi sekarang bukan saksi yang kita hadapi, tapi adalah suatu badai kehidupan, yaitu pandemi corona. Kita sekarang sudah menghadapi pandemi ini selama kira-kira 5 bulan ya. Saya kira bukan masalah kita takut sama penyakit COVID saja, tapi juga badai itu dari segi ekonomi, dari segi usaha-usaha kita. Ya, 80% yang saya kira-kira saya hitung itu terdampak luar biasa. Tetapi yang hebatnya ada 20% yang Tuhan sangat diberkati, justru waktu COVID ini bisnisnya naik, income-nya naik. Saya kira orang ini harus sangat-sangat bersyukur karena jarang ya dalam masa, boleh bilang semua bisnis terdampak. Saya pribadi saja, saya kerja di grup setengah hari. Di grup saya juga kita semua dirumahkan. Kerja dalam sebulan itu hanya 2 minggu. Gaji kita pun dipotong setengah.
Sehingga pengeluaran kita yang selama ini sudah ada budgetnya, terpaksa kita kurangin. Dan masalahnya tidak bisa semua dikurangin, bahkan ada yang lebih. Tetapi saya percaya semua ini akan berlalu. Makanya saya merasakan yang perlu kita pegang, yang perlu kita perhatikan adalah ketekunan daripada iman kita. Keteguhan. Jadi kita mesti seperti lagu tadi, mindset kita itu bagaimana kita bisa berjalan bersama Yesus. Jadi mindset yang sekarang saya mau sharekan bersama, kita bukan masalah aturan-aturan gereja, aturan ini nggak boleh, ini boleh, bukan itu. Tapi mindset kita adalah satu kebenaran sabda Tuhan. Kita semua tahu bahwa sabda Tuhan itu adalah kebenaran. Tapi di mulut, hati kita belum 100% percaya bahwa itu adalah suatu kebenaran. Contohnya, kalau kita mau tes, Tuhan mengatakan, berilah kamu akan diberi. Bahkan Tuhan mengatakan, saya akan melipat gandakan. Apakah kita percaya? Kalau kita percaya, kita pasti beri banyak. Karena akan dilipat-lipatkan oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya, kita tidak beri karena kita nggak percaya bahwa Tuhan akan kembalikan kepada kita. Artinya kita membaca memang di dalam sabda Tuhan, kita tahu di dalam otak. Tapi hati kita itu tidak percaya. Tidak percaya. Sekarang kita diingatkan supaya kita betul-betul percaya pada kebenaran sabda Tuhan. Ini adalah salah satu cara untuk menghadapi segala badai. Kedua, kita harus memupuk relasi persahabatan dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Yesus. Ya. Ada satu pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita bisa mengasihi atau mencintai Tuhan Yesus kalau kita nggak kenal Dia? Atau kita kenalnya hanya sepotong-sepotong saja? Makanya kita bisa kenal Yesus itu melalui sabda Allah. Siapa Yesus itu? Yesus sendiri ternyata di dalam kitab suci, dia memberikan kesaksian kepada kita siapa dia. Selain dia anak Allah ya, perumpamaannya itu banyak. Dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini supaya kita mengenal Yesus lebih dalam, karena kita mau bersahabat dengan Yesus. Kita mau mengikuti Dia. Dia adalah Allah. Dia adalah hidup. Yesus juga memperkenalkan diri, akulah roti hidup. Barang siapa memakan roti ini, dia tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Yesus juga mengatakan, akulah pokok anggur. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tidak bercantol sama pokok anggur, ranting-rantingnya ini kita akan rusak, busuk, dan akhirnya dibuang. Demikian juga, Yesus juga mengatakan, akulah terang. Ya kan? Akulah terang, akulah cahaya. Sehingga kita sebagai anak-anak terang juga.
kita sebagai lilin-lilin kecil untuk menerangin orang di sekitar kita. Atau menerangin minimal keluarga kita. Yesus juga mengatakan, akulah pintu domba. Yesus membuat perumpamaan ini, ternyata di Israel banyak orang beternak domba. Jadi ternak dombanya itu yang di Israel bukan seperti kandangnya seperti yang kita lihat sekarang, tapi mungkin di sana adalah gua-gua. Di depan gua itu dibuatkanlah pintunya. Dan domba yang masuk di dalam kandang dalam gua itu, dia merasa dan dia akan menjadi aman di dalam. Karena malam hari juga ada yang mau mencuri, ada yang mau mematikan domba ini, macam-macam. Tapi Yesus bilang, akulah pintu. Jadi siapa yang mau mencuri, mau maling, harus melewati pintu ini. Jadi makanya Yesus ambil pintu domba ini sebagai perumpamaan. Kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus masuk melalui pintu. Selain pintu, itu adalah pencuri yang main lompat di kandang atau bagaimana. Jadi hanya melalui Yesus saja sebagai pintu. Jadi Yesus di dalam kitab suci, dalam sabda Allah, sudah memperkenalkan diri dengan berbagai macam cara. Sehingga kita tahu bahwa siapa yang kita ikutin. Kita tahu bahwa Yesusnya kalau kita ikut dia akan sampai ke keselamatan. Jadi hanya melalui kebenaran sabda Tuhan, itu iman kita itu makin bertumbuh, makin yakin. Jadi kita percaya sama Yesus, itu nggak bisa setengah-setengah, harus percaya total. Yesus juga pernah bilang, siapa yang mau masuk ke kerajaan Allah harus seperti anak kecil. Yaitu percaya, berserah pada orang tuanya, kepada Allah Bapa. 100% dia percaya. Kalau anak-anak kecil, anak-anak kita suruh, ayo kita ke kiri, mau ke kanan, dia percaya saja. Tanpa bertanya-tanya. Demikian juga kita. Gak usah tanya, percaya bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat kita pribadi. Itu kuncinya. Kalau supaya hubungan kita dengan Yesus itu makin intim, ya caranya itu kita harus selalu berdoa. Bercakap-cakap dengan dia, ya. Untuk mengenal dia harus baca firman. Jadi berdoa itu hari ini berdoa, besok nggak berdoa, lusa nggak berdoa, tapi setiap hari seperti tadi Lani bilang, untuk menjaga stamina roh kita, stamina kita itu supaya dijaga, supaya tetap mempunyai stamina yang kuat, itulah harus dengan berdoa, baca firman. Itulah makanan rohani kita. Jadi selain tubuh kita, imun kita harus kuat menghadapi COVID, demikian juga jiwa kita juga perlu makanan. Roh kita juga perlu makanan. Makanannya ya sabda Allah. Makanannya yaitu berdoa, itu makanannya. Selain itu, Yesus juga minta kita untuk taat melakukan perintah-perintahnya dengan tulus. Taat melakukan kehendak Tuhan.
menurut saya memang kita bicara sih gampang ya. Kenyataannya itu kita harus belajar. Misalnya Tuhan bilang, berilah kamu akan diberi. Saya sendiri juga belajar. Mulai dari kecil, kita mulai belajar memberi. Ternyata memberi itu tidak gampang. Kalau tidak biasa memberi, tidak gampang. Jadi saya salut juga dengan Pak Richard yang terus ada program dia itu untuk memberikan sembako atau apa kepada orang-orang miskin. Itulah kehendak Allah. Tuhan mau kita itu berbagi. Tapi bukan teori, tapi praktek. Praktek. Makanya saya tulis setelah saya lihat foto itu, love in action. Jadi cinta itu di dalam aksi ya, yang konkret. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi betul-betul kita praktekkan. Kalau kita nggak bisa praktek besar, kita praktek kecil-kecil. Mungkin praktek kita dengan memberikan nasihat-nasihat, itu juga memberi. Tapi memberi nasihat kan harus kasih waktu juga ya. Nggak bisa kita memberi nasihat begitu aja. Kita juga perlu waktu yang cukup panjang untuk mengerti. Coba Lani share screen-nya di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 2 Korintus 9. Ya, saya baca ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita kadang-kadang memberi itu bukan rela. Oh, karena dilihat orang waktu dalam pelelangan, ya kan? Dilihat orang ditodong. Kamu sumbang berapa? Ya, nggak mau ngomong kecil, nggak bisa. Karena yang todong adalah mungkin pastor kita, ya kan? Oke, kita tunjuk misalnya tangan, sumbang 1 juta. Tapi dalam hati tidak rela. Itu yang dikatakan. Memberilah menurut kerelaan. Jangan sedih ataupun terpaksa. Ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ini yang juga kadang-kadang menimpa pada diri saya juga. Misalnya budget saya sudah ada memberi, ya, ada anak sekolah yang saya bantu, biaya ini, biaya itu kan tidak bisa dikurangin walaupun COVID. Tapi datang lagi yang baru. Kita selalu memikir, gimana ya kalau uang yang telah tersedia ini saya sendiri juga perlu memakainya. Di sini juga Allah meyakinkan kita, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Supaya kita berkecukupan, kita nggak pernah kekurangan. Asal kita memberinya dengan sukacita, kerelaan. Jadi jangan terlalu takut. Ini iman ini perlu dipraktek. Kalau kita praktek, kita melihat apa yang terjadi, wah, ternyata betul iman kita itu bertumbuh. Jadi kalau kita tidak praktek, iman kita itu nggak bertumbuh. Ya kan? Jadi kalau roda itu kita mau tumbuhkan iman kita kan berdoa, baca firman, komunitas, dan pelayanan. Kalau kita nggak belajar, misalnya kita bilang kita mau mengampunin orang. Justru di dalam pelayanan ataupun di dalam komunitas, sering banyak orang yang menyakiti kita. Disitulah kita praktek.
tapi bilang mau mengampunin orang. Sekarang baru begini aja sudah nggak bisa diampunin. Jadi dalam komunitas, dalam pelayanan, kita praktek bagaimana mengampunin orang. Jangan dendam, jangan benci kepada orang. Sulit, memang sulit, tapi inilah yang dikatakan sedikit demi sedikit kita harus berusaha. Ya, memang tidak gampang. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Oke. Next, coba Matius 7. Matius 7:24 ini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau saya seperti yang tadi katakan, kita mendengar firman, baca setiap hari, kalau tidak melakukannya, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Mengapa saya pilih ayat ini? Kalau kita jumpa satu badai, ya kan? Kalau kita mendengar firman dan melakukannya, badai apapun yang besar, kita seperti rumah yang fondasinya udah kokoh, tidak akan rubuh. Itu maksudnya. Ya kan? Jadi badai sekarang badai COVID dan dampaknya ke perekonomian kita percaya ini segera berlalu walaupun sekarang kita susah. Tapi kita sangat percaya, kita berserah pada Tuhan dan kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Oke, next. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau kita mau mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, ayat ini harus kita camkan dalam diri kita. Kita sudah ikut dalam pelayanan. Kalau di grup ini saya tahu kita semua sudah ikut dalam pelayanan. Tapi itu pun tidak cukup. Ya kan? Kita harus melakukan kehendak Bapa atau kehendak Yesus. Bukan melakukan kehendak kita pribadi. Itu yang dipesankan kepada kita. Ya. Next, Matius 22. Inilah pesan Yesus atau hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini nampak sekali ini adalah semua relasi. Kasihilah Tuhanmu. Ini adalah suatu relasi. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, kita baru bisa melakukan perintahnya. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita melakukan perintahnya itu berat. Makanya Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kuberikan. Kuk yang kuberikan itu ringan. Tapi bagi orang tertentu ringan, bagi orang lain kuk yang sama itu berat. Mengapa? Kalau kita mencintai Yesus, dan Yesus memberikan suatu perintah, contohnya perintah amat agung ya, yang Matius 28. Pergilah, jadilah segala bangsa muridku, ya kan?
Yesus memberikan amanat agung kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang, kepada semua umat. Kita merasa berat, tapi kalau kita mencintai Dia, kita akan melakukan dengan sukacita. Kita akan lakukan dengan senang hati. Walaupun kita harus berkorban, waktu, mungkin uang, ya, dan lain-lain. Oke? Jadi di sini yang diinginkan adalah bagaimana kita bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya, kalau kita bertindak sebagai pikiran dan perasaan Allah, coba next Matius 12:7. Matius 12:7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Jadi kita harus camkan yang Yesus inginkan bukan aturan-aturan, bukan persembahan. Itu perjanjian lama. Ada persembahan bakaran, ya. Tapi Yesus di sini minta kita adalah belas kasihan. Sehingga Yesus memberikan contoh yang begitu banyak. Karena belas kasihanlah Dia memberikan makan kepada 5.000 laki-laki. Karena belas kasihanlah banyak orang yang sakit disembuhkan. Karena Dia belas kasihan banyak. Jadi hati Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Yang diinginkan oleh Yesus adalah supaya kita melakukan kehendak-Nya, yaitu belas kasihan, bukan persembahan. Ya. Jadi di sini sekali lagi kita lakukan, tapi step by step. Kita diajarkan ketaatan pada kehendak Allah merupakan kasih karunia. Jadi bukan semua itu karena kemampuan kita. Kita bisa taat sama Tuhan. Kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Roh Kudus memampukan, sehingga kita harus berdoa. Selalu berdoa pada Roh Kudus. Roh Kudus datanglah. Mampukanlah saya untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan perintah-Mu. Kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita menggerakkan kita, memberikan kekuatan dan semangat, kita sanggup melakukan itu semua dengan sukacita. Akhirnya kita merasakan damai sejahtera. Saya lihat badai ini, badai sekarang, badai COVID, malah membuat sebagian kita, iman kita itu makin bertumbuh. Di dalam, kalau Pak Richard bilang dia ikut misa yang jam 5.30, kebetulan program saya kalau apa yang misa jam pagi jam 6 ya. Jadi saya perhatikan yang ikut misa itu kalau yang Keuskupan Bandung sampai 12.000 lebih yang watching, yang ya kita anggap yang ikut misa sampai 12.000. Bagaimana di gereja yang ada 12.000 sekali misa? Kita ke Romo Yohanes sana, paling banyak yang saya tahu, yang pernah saya lihat, gerejanya kayak stadium itu 4.000 kira-kira. Di gereja lain, ya mungkin di Kelapa Gading, tapi itu pun kira-kira 2.000. Ini 12.000. Bahkan tadi pagi nggak sempat jam 6, saya ikut di 6.30 yang di Samadhi, kira-kira ada 500 orang. Bayangkan, jam 6 pagi orang ikut misa.
Artinya di dalam badai dengan online ini justru yang ikut misa pagi itu melonjak. Jadi itu menandakan iman kita dengan kita selalu mendengar firman, menerima tubuh Kristus walaupun secara spiritual, tapi iman kita itu bertumbuh. Tetapi ada orang dalam badai ini ataupun dalam COVID ini, imannya hancur. Ada. Tapi dengan renungan hari ini, kita diminta untuk mindset kita itu yaitu mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang intim sama Tuhan, kita jangan takut. Saya percaya ya dengan puluhan tahun ini pengalaman, Tuhan selalu menolong kita. Cuman saat ini kita nggak melihatnya itu. Tapi Tuhan akan turun tangan, akan membantu kita pada waktunya. Ya, teringatnya murid Yesus pun di dalam perahu itu kan ada angin sakal ya. Sampai melihat Yesus berjalan di atas air itu dipikirnya hantu. Yesus pun bilang sama muridnya, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikian juga Yesus mengatakan pada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Ya, Pak Hendrik. Good. Ya, terima kasih. Saya mohon izin dulu ya. Saya balik lagi dulu ke meeting saya di Jakarta. Ya, Sampai ketemu lagi, Pak Hendrik. silakan. Ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Oke, Ini tangan kirinya coba lihat di belakang, kok ada merah-merah. Tangan kiri, Pak Henry. Apa? Tangan kiri, coba belakangnya kok merah-merah waktu diangkat. Kiri, belakang. Oh ya, betul-betul. Hebat sekali kamu ya. Itu merah-merah kenapa? Takutnya berdarah. Sebenarnya saya pakai baju ini menutupin rahasia. Saya nggak mau kasih tahu teman-teman bahwa anjing saya ada gigit saya. Jadi berdarah, tangan saya berdarah. Makanya saya pakai baju. Rupanya sampai ke baju saya ya. Maka itu, tadi kok lihat merah-merah. Ya, nanti saya nggak lihat ini. Luka ya? Ya, luka. Besok pagi harus ke rumah sakit lagi ini. Berobat. Iyalah, lebih bagus, lebih cepat, Pak. Ya, makanya tadi saya pakai baju lengan panjang menutupi itu. Iya. Ya. Bahaya gitu anjing. Iya. Jangan tunda. Ya, ini kok saya heran kok banyak sekali darah ya. Ya, bukalah coba lihat kenapa. Oke, saya kalau gitu mohon maaf ya, saya leave dulu ya, Pak Fran. Oke, Pak. Buka Terima dulu, kasih lihat. ya, Pak. Ya, Ini Dr. Pak Henry. Oke. Ya, dia Ya, dulu. terima kasih, Pak Henry. Bahaya itu. Pak Henry. Thank you ya. Darah. God bless you ya, God bless you. God bless, Pak. Ya Pak Edi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita lanjut dengan doa umat ya. Halo, Ya, silakan. Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Firman-Mu malam hari ini memanggil kami untuk lebih-lebih lagi membuka diri untuk senantiasa berbuat kasih. Tambahkanlah ya Tuhan, semangat kami di dalam berbelas kasih dan sadar bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari-Mu. Semoga perhatian dan cinta kasih yang kami berikan kepada orang yang membutuhkan menjadi tanda kehadiran-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa
bagi kita semua yang berkumpul pada malam hari ini. Kiranya Engkau memandang kami dengan mata kerahiman-Mu untuk keadaan apapun yang terjadi pada kami. Baik kami yang sedang mengalami sakit, mengalami masalah, dan segala yang menjadi halangan di kehidupan kami. Dengan iman, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu yang dapat memulihkan segalanya. Kami mohon, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam situasi pandemi saat ini, dengan iman kami percaya Engkau sang penyelenggara kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau dan berharap senantiasa hanya kepadamu. Curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami semua, agar segala terbebas dari serangan wabah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang saat ini sakit, khususnya karena wabah virus corona, dan juga berbagai penyakit lainnya. Ya Tuhan, Engkau sang penyembuh dan sumber kekuatan bagi kami umat-Mu. Kiranya dengan kuasa-Mu, Engkau memulihkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, juga pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini yang berjuang dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, tuntunlah mereka agar mereka bisa terus sekuat tenaga dalam mengatasi segala masalah yang timbul karena wabah ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian, terutama jiwa-jiwa yang meninggal karena COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau membenamkan mereka dalam lubuk kerahiman-Mu, dan akhirnya memperkenankan mereka masuk dan menikmati kebahagiaan kekal serta sukacita abadi bersama para malaikat dan semua orang kudus-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami persilakan bagi yang mau menyampaikan permohonan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Semoga firman ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sehari. Kami mohon berahmat belas kasihan Tuhan untuk Vivi dan Grace yang kurang sehat, khususnya untuk kesembuhan Haitung. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada mereka dan memberikan mereka kekuatan dan ketabahan, supaya Haitung meskipun dalam keadaan sakit, dia tetap setia kepada Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, dan tentu masih ada di dalam hati kami yang ingin kami sampaikan. Kiranya Engkau mengabulkannya seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ada yang mau berbagi kesaksian? saya mau berbagi sedikit kesaksian mengenai diri saya. Ya, silakan, Ibu. Sudah berapa bulan yang lalu saya jatuh.
Lalu kaki dan tangan saya sakit. Sampai berjalan pun susah dan hampir saja tidak bisa keluar rumah. Kalau keluar harus pakai tongkat. Tetapi ya memang Tuhan itu sangat baik. Meskipun saya sudah tua, sudah berumur 75 tahun, saya pikir saya tidak bisa jalan lagi. Ternyata setelah terapi sebanyak 16 kali, puji Tuhan saat ini kaki saya sembuh kembali. Saya nggak dapat berjalan seperti biasa. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang lain? Kita percaya bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, seperti juga Ibu Elizabeth, begitu mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga setiap langkah kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Amin. Ada yang lain mau berbagi kesaksian? Halo. Ya, silakan. Saya sangat terkasih sekali melihat bagaimana Pak Henry tadi pada waktu membawakan tanpa disadarinya bahwa tangannya masih berdarah. Ini sungguh luar biasa. Dan saya berdoa semoga Pak Henry cepat disembuhkan. Karena kita tahu dia begitu mengasihi Tuhan. Dia berbagi kepada kita. Karena dia ingin kebenaran yang Kristus bagikan kepada kita menjadi satu bukti yang nyata bahwa Kristus mengasihi kita. Sekian, terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Frans. Ada pengumuman, Pak Edi? Ya, shalom semuanya, selamat malam. Kami terima kasih kepada Pak Henry yang tadi menyampaikan firman. Dia memberikan firman yang begitu baik bagi kita untuk kita tetap bertahan, bertekun, selalu membina hubungan relasi yang baik dengan Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahaya boleh bertubi-tubi, tetapi pegangan kita, iman kita, ketekunan iman kita tetap hanya kepada Yesus. Ada amin, Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Kita semua setuju ya. Bahwa kita harus tetap setia kepada Kristus, kita benar-benar komunitas melalui pelayanan kita dan kesaksian kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang hari ini hadir. Pak Frans, selamat malam ya Pak. Tetap setia dari Padang jauh-jauh, tetap setia kepada kami, tetap mendukung kami. Dan juga tadi kepada Pak Johannes dari Jakarta, Johannes Richard Wijaya, Pak Sijabat, Pak Kun, Ibu Nana, dan Ibu Yosepin yang baru bergabung. Selamat malam, semoga minggu depan kita dapat, Rabu depan kita dapat berkumpul kembali dan bersekutu kembali di dalam PDKK online ini. Baik Bapak Ibu yang bertugas hari ini, dan juga yang doa umat, Ibu Lili, serta semua yang lain, saksikan dan Elizabeth. Mohon juga Bapak dan Ibu, kita malam ini nanti di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing, untuk kesehatan Haitung, Vivi, dan Grace. Ya, untuk kesehatan Haitung, Vivi, dan Grace. Semoga Tuhan selalu mendampingi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih banyak, selamat malam semuanya, sampai jumpa Rabu depan. Amin. Sebelum ini mari kita bersatu, kita persatukan setiap doa dan pengharapan kita. Mari sama-sama kita ada di surga.
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah Kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai Shalom. berjumpa kembali minggu depan. Shalom semuanya. Bye-bye. Shalom. Shalom teman-teman. Thank you semua. Thank you Rani. Pak Andre. Sister Lili. Pak Frans. Oke, sampai ketemu ya teman-teman. Ketemu Pak. Oke Ya. Pak. Ya Pak. Selamat malam. Oke. Pak Edi, terima kasih. Bu Lani, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Kun. Ayo Pak Kun. Ayo Pak Ya. Kun. Pak Kun. Ya, semua teman-teman bisa berjumpa lagi.